Oke, baik. Kembali lagi. Ya, kita akan membahas soal. Ini soal tentang kalor. Ya, besarnya energi kalor dengan persamaan Q sama dengan mc delta T. Atau ini bisa diubah ya secara matematis untuk mencari nilai C, mencari nilai M, mencari perubahan suhu. Perubahan suhu sama dengan ya Q atau kalor dibagi dengan massa kali kalor jenis. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dari soal yang pertama ini, kalor yang diperlukan untuk, berarti yang ditanya adalah kalor ya, Q. Nah, itu lambang kalor untuk menaikkan suhu ya, untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat cair. Ini zat cairnya belum kita tahu apa ya. Dan mempunyai kalor jenis 300 Joule per kilogram Kelvin. Dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Ya, berarti bisa diketahui dari soal itu ya, massanya 1 kilogram, kalor jenisnya 300 Joule per kilogram Kelvin ya. Kemudian perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini bisa kita lihat ya. Suhu akhir ini adalah suhu akhir ya. Kita lambangkan dia dengan T2 dan suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, tujuannya untuk menaikkan suhu ya. Untuk menaikkan suhu. Nah, kita tahu bahwasanya kalor itu ya, ketika diberi kalor ada kemungkinan ya atau dua hasil yang terjadi. Yang pertama, suhunya bertambah ya, atau wujud yang berubah ya, wujud ya, wujud. Nah, itu. Nah, untuk soal ini ternyata kalor itu diperlukan untuk merubah suhu ya, merubah suhu. Maka kalau dia untuk perubahan suhu, maka kita pakai persamaan Q sama dengan, atau kalor itu sama dengan macet ya. Kalau saya untuk menghafal ini, kalau dia pas macet ya di kota sana, di kota Medan atau kota Jakarta pas macet, apalagi kita diangkut itu ya, itu pasti panas ya. Nah, jadi kalor itu macet gitu. Itu aja cara menghafalnya. Nah, kalau dia untuk perubahan wujud, maka kalor itu sama dengan ya massa suatu zat dikali dengan kalor latennya ya. Kalor laten itu ada dua, kalor lebur kemudian kalor uap ya. Jadi bisa dipakai persamaan, kedua persamaan ini tergantung soal ya. Jadi pada soal ini dikatakan untuk menaikkan suhu zat cair itu dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Tentu yang kita pakai adalah macet ini ya. Nah, oke. Diketahui dari soal perubahan suhu tadi ya, perubahan suhu itu dari 20 menjadi 30. Berarti ada perubahan sekitar 10 derajat Celcius ya. Nah, atau suhu akhir dikurang suhu awal, yaitu 10 derajat Celcius. Nah, yang ditanya tadi adalah kalor yang diperlukan. Nah, maka kita pakai penyelesaiannya itu adalah kalor untuk perubahan suhu, yaitu mc delta T. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya saja ya, karena di sini sudah jelas ya, sudah jelas itu adalah dalam satuan kilogram. Ini satuan Celcius dan ini satuan Joule per kilogram Kelvin. Nah, ini pertanyaan. Untuk Kelvin dan derajat Celcius di sini itu sama ya, ketika dimasukkan dalam persamaan kalor jenis itu sama. Perubahan suhu juga begitu. Ya, karena yang dipakai di sini kan perubahan suhu. Nah, perubahan suhu itu dalam satuan derajat Celcius dan dalam satuan Kelvin itu tidak menjadi masalah. Itu sama ya. Itu sama ketika dimasukkan juga kalor jenisnya dalam satuan Joule kilogram Kelvin atau Joule kilogram derajat Celcius. Itu sama. Nah, nanti ada kita pembahasan secara lanjut ya kenapa Kelvin dan Celcius itu pada persamaan ini sama kalor jenis. Oke ya. Kita masuk dulu ke sini. Maka ketika kita masukkan angka massa ya, kalor jenis dan perubahan suhunya, maka didapat kalornya yang diperlukan untuk menaikkan suhu ya dari 20 menjadi 30 itu adalah 3000 Joule untuk 1 kilogram suatu zat cair. Dengan kalor jenis 300 Joule per kilogram Kelvin ya. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah A ya.
Oke, sekarang untuk soal yang kedua. Air bermassa 2 kg. Nah, diketahui massanya 2 kg. Nah, ini sudah diberi kalor. Tentunya kalau diberi kalor, ya, 8.200 Joule, dan suhu awalnya itu 25 derajat Celcius, maka suhu akhirnya adalah, nah ini. Berapa suhu akhir ketika diberikan 8.200 Joule kepada 2 kg air dengan kalor jenis 4.200 Joule kilogram derajat Celcius. Ya. Oke. Ini yang diketahui dari soal, ya, sudah jelas saya rasa. Ini untuk T1 ini adalah suhu awal, ya. Maka yang ditanya itu T2, suhu akhirnya. Nah, maka tetap kita pakai persamaan Q sama dengan MC delta T, maka delta T-nya, ya, maka perubahan suhunya itu adalah kalor yang diberikan dibagi dengan massa dan dikali kalor jenis, ya. Maka kita masukkan kalornya 8.200 Joule. Tentunya tidak ada yang kita ubah di sini satuannya, ya, langsung saja, ya, karena sudah satuan kilogram. Ini juga Joule per kilogram derajat Celcius, ini derajat Celcius, ini Joule. Jadi tidak ada yang perlu diubah. 8.200 dibagi 2 kali 4.200, maka didapat hasil 2 kali 4.200 ini kan itu sama dengan 8.400, ya. Ya kan? 8.400. Nah, maka 8.200 dibagi 8.400 itu adalah 0,97. Jadi di sini saya bulatkan aja dia 1 derajat Celcius perubahannya, ya. Walau hampir sedikit lagi sebenarnya 0,03, ya. Maka dari perubahan suhu ini bisa kita ketahui suhu akhirnya, ya. Dengan perubahan suhu 1 derajat Celcius, jika suhu awalnya itu 25 derajat Celcius, maka suhu airnya ya jelas 26 derajat Celcius, ya. Secara matematis juga, ya, negatif pindah ke kiri, ke ruas kiri menjadi positif. 1 tambah 25 sama dengan T2, ya. T2 sama dengan 26 derajat Celcius, ya. Oke, baik. Kemudian ini ada soal, ya, diberikan grafik. Jadi kita juga dari soal ini harus pandai, ya, harus bisa, harus mampu menganalisis dari grafik, ya, dari grafik. Nah, grafik ini menggambarkan pemanasan 1,5, ya, 1,5 kg es. Berarti massa esnya 1,5. Kalor jenis esnya 2100, ya. Kalor jenis airnya 4200, satuannya sama. Kalor lebur es itu 336 Joule per kilogram. Nah, kalor uap air itu 2.270.000 Joule per kilogram. Nah, berapa kalor yang dibutuhkan untuk proses A, B, C, D? Nah, kita harus analisis. Di sini sudah ada titik A, B, ya, titik A. Ini titik A, titik A, titik B, titik C, titik D, ya, dan titik E. Tapi yang ditanya hanya sampai ke titik D. Nah, di titik D ini artinya di titik D ini suhu air itu adalah 100 derajat Celcius, ya. 100 derajat Celcius. Nah, kenapa di sini sudah air? Nah, kita analisis dari mulai A ke B. Nah, di negatif 5 derajat Celcius ini adalah masih es, ya. Masih es. Nah, sampai ke B itu juga masih es. Hanya saja dia terjadi perubahan suhu ketika kita berikan kalor. Nah, di sini masih es. Tapi es itu suhunya 0 derajat Celcius. Dari negatif 5 menjadi 0. Ya. Dari B ke C, ya, B ke C ini adalah, ya, esnya melebur. Ya, jadi di titik C itu sudah air. Nah, tentunya nanti di sini yang kita pakai itu adalah kalor jenis air, ya. Nah, di sini sudah air. Nah, kemudian sampai di D, dia sudah di titik didihnya 100 derajat Celcius. Itu kalau air, ya. Nah, sudah 100 derajat Celcius. Kalau di E dia sudah menguap, ya, sudah menjadi uap. Nah, tapi yang ditanya sampai di D. Maka kita analisis satu-satu, ya. Kita analisis satu-satu. Nah, dari grafik ini menggambarkan proses perubahan wujud es menjadi uap air, ya. Ya. Nah, kemudian
proses A ke B. Nah, ini tadi. Proses A ke B itu digunakan untuk menaikkan suhu es. Ya, menaikkan suhu es dari negatif 5 sampai 0. Ya. Negatif 5 itu lebih kecil loh daripada 0 ya. Nah, maka dari sini kita ketahui dari negatif 5 sampai 0 itu maka perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurang suhu awal ya. Maka bisa kita cari perubahan suhunya itu kenapa 5? Ya 0 dikurang negatif 5. Kurang-kurang itu kan menjadi positif ya. Menjadi 0 tambah 5. Maka hasilnya adalah 5 ya. Nah ini dia. Maka hasilnya 5. Maka dipakai di sini perubahan suhunya 5. Nah, kalor jenis di sini masih kalor jenis es ya, masih kalor jenis es. Hati-hati ya, karena di situ memang masih es, suhu es yang naik. Maka hasilnya ya dari persamaan ini tinggal masukkan angka-angka yang sudah ada di sini. Di sini dari soal sudah ada diketahui ya. Kalor jenis esnya 2100, air 4200 ya. Maka untuk proses A ke B itu hanya menaikkan suhu es dari negatif 5 sampai 0 derajat Celcius. Nah, kita masuk ke proses B ke C. Ya, B ke C. Di sini artinya es menjadi cair ya, atau di sini kita pakai kalor laten atau kalor lebur. Nah, maka kita pakai rumusnya adalah M dikali kalor lebur ya. Ya, tadi juga sudah ada rumus di awal sebelumnya kita kasih tahu ya. Nah, di sini untuk merubah wujud. Nah, jadi jelas ya. Dari grafik ini bisa kita ketahui bahwasanya kalor itu bisa merubah suhu, ya, menaikkan suhu dan satu lagi merubah wujud. Nah, pada BC ini adalah merubah wujud zat dari padat menjadi cair, ya. Nah, dari es menjadi air. Nah, maka kalor yang diperlukan itu adalah tinggal memasukkan angka 504.000 joule, ya. Kemudian untuk proses C ke D. Nah, dari C ke D ini sudah air, ya, menaikkan suhu air dari 0 sampai 100 titik didihnya, ya. Jadi di situ menaikkan suhu air dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Maka kita pakai juga persamaan ini macet. Tapi hati-hati, kalor jenisnya di sini karena dia sudah berubah jadi air, maka kalor jenisnya itu adalah kalor jenis air. Tentunya masanya masih sama karena es yang menjadi air, massa sama 1,5 kg ya. Hanya kalor jenisnya berbeda. Itu jelas. Nah, maka kita masukkan angka ya untuk perubahan suhunya jelas ya 100 dikurang 0 dari 0 sampai 100 itu berarti perubahan suhunya adalah 100 ya. Dari 0 sampai 100 berarti 100 kurang 0 itu 100 ya. Jadi perubahan suhunya itu adalah 100 derajat Celcius. Oke. Nah, ini. Kemudian setelah dapat hasil yaitu 630.000 joule. Nah, itu sudah sampai di D. Karena pertanyaannya tadi sampai di D, kita cukupkan sampai di situ. Nah, maka banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi air, ya. Sorry, dari mengubah suhu ya, menaikkan suhu es dari negatif 5 sampai 0, mengubah es menjadi cair, mengubah air itu, menaikkan suhu air dari 0 sampai 100, maka diperlukan suhu kalornya ya, diperlukan kalornya itu Q total ya, berarti kita jumlahkan dari mulai Q1 ya, Q2 dan Q3 ya, Q3. Maka 15.750 tambah 504.000 ditambah 630.000 itu sama dengan 1.149.750 joule. Itu sama dengan ya 1.149,75 kilojoule ya. Tinggal dibagi 1.000 ya untuk ke kilojoule, untuk pengali kilo. Nah, itulah hasil dari ya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1,5 kg es menjadi air sampai airnya itu mendidih 100 derajat Celcius. Kira-kira begitu ya. Dari bongkahan es ya, ini dari padat menjadi air, berarti dia mengubah wujud ya kan, menjadi air, airnya sampai mendidih ya, sampai mendidih ya, mendidih, maka diperlukan kalor sebanyak 1149,75 kilojoule. Nah, kira-kira
Begitu, ada 3 contoh soal, semoga bermanfaat. Ini bisa digunakan ya untuk menyelesaikan soal-soal kalor ya di kelas 7 SMP. Ya, terima kasih.